pihak Bawaslu dan terkait. Untuk itu kami beri kesempatan kepada termohon nomor 100. Masing-masing nanti akan diperlakukan sama, waktunya antara 10 sampai 15 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mengingat waktu yang diberikan cukup singkat, kami akan bacakan jawaban pada pokok-pokoknya saja. Untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir, sebagai termohon, dengan ini termohon tidak mengajukan jawaban. Yang pertama dalam eksepsi pada huruf A, tentang materi permohonan, pemohon tidak termasuk materi perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. Bahwa setelah membaca seluruh dalil-dalil yang menjadi alasan permohonan pemohon yang pada pokoknya hanya berisi tentang tuduhan terjadinya pelanggaran-pelanggaran proses pemilihan sebagaimana pada angka 1 sampai angka 5, mohon dianggap sudah dibacakan, bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud pemohon dalam permohonannya tersebut menurut termohon adalah pelanggaran-pelanggaran yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan kewenangan instansi lain, yaitu Bawaslu, Gakumdu, Peradilan Umum, atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Bahwa materi permohonan pemohon tidak ada menyinggung persoalan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan. Karenanya, materi pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon dalam pokok permohonannya tidak menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya. Ya, keberatan selanjutnya apa? Tidak. Pada poin B, tentang pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan. Bahwa benar, pemohon adalah pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir tahun 2020. Ya, tidak memenuhi pasal 158 maksudnya kan? Ya. Ayo selanjutnya C, tenggang waktu bagaimana? Eksepsi pada poin C tentang pengajuan permohonan telah melampaui tenggang waktu, bahwa permohonan ini diajukan pada tanggal 21 terhadap keputusan termohon tertanggal 16 Desember pukul 22.24 waktu Indonesia bagian Barat, sehingga permohonan ini telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya terkait dalam pokok permohonan pada poin pertama, yaitu terhadap dalil pemohon tidak memenuhi persyaratan pencalonan di dalam pasal 7 ayat 2 huruf M junto pasal 7 ayat 2 huruf C Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, sehingga seharusnya pasangan calon aku dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana pada halaman 5 angka 1 sampai dengan halaman 9 angka 12. Termohon memberi jawaban sebagai berikut. Bahwa termohon membantah dalil-dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa bakal pasangan calon Pandiko Timotius Gultom ST tidak dapat memenuhi persyaratan yang meliputi memiliki nomor pokok wajib pajak, tidak menyampaikan dokumen tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atau nama calon untuk masa 5 tahun terakhir. 3. Surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat yang bersangkutan terdaftar. Yang kedua, bahwa dari permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan bakal calon. Sebentar. Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut soal NPWP ada. Ada. Tunggakan pajak benar tidak ada. Tidak ada. Ada majelis. Ya, menarasikannya saudara gimana? Iya. Bahwa terhadap dalil tersebut, Iya. termohon membantah dan secara faktual termohon punya pihak terkait atau yang memperoleh suara yang terbanyak mempunyai dokumen NPWP dan tidak ada tunggakan, kan begitu menjawabnya. Iya, bagus.
Oke, yang kedua. Ya. Yang kedua, bahwa dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan bakal pasangan calon Dr. Andes Martua Sitanggang MM tidak menyampaikan syarat calon berpendidikan paling rendah, sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat, dan adanya perbedaan nama ijazah SMA dengan KTP elektronik serta ijazah diduga palsu adalah dalil yang tidak benar. Bahwa pada tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020, KPU Kabupaten Samosir telah melakukan verifikasi syarat calon yang indikator keabsahannya sebagaimana ditentukan oleh Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 394 terkait dengan pedoman teknis pendaftaran, penelitian, dan perbaikan dokumen persyaratan. Hasil klarifikasi tersebut menjadi acuan KPU Kabupaten Samosir untuk menetapkan pasangan calon Pandiko Timotius Kultom dengan Martua Sitanggang sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir tahun 2020. Lagi pula, terhadap persoalan tersebut pernah dipersengketakan di Bawaslu Kabupaten Samosir dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang putusan Bawaslu Kabupaten Samosir dengan nomor 01 menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, dan putusan PT Tun Medan nomor 4 yang menyatakan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Baik, dalil selanjutnya berkaitan dengan perolehan suara ya. Perolehan suara pasangan, silakan. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon pada halaman 9 angka 13 sampai dengan halaman 20 angka 36 yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 sebanyak 41.806 suara patut diduga kuat cacat hukum atau tidak sah karena merupakan hasil kejahatan money politik. Termohon memberi jawaban sebagai berikut. Bahwa termohon membantah secara tegas dalil permohonan pemohon pada halaman 9 sampai dengan halaman 20 aku karena selain tidak tepat sasaran juga tidak mengandung kebenaran. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon yang mendasarkan pada dugaan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 adalah keliru ditujukan kepada termohon. Bahwa termohon sebagai penyelenggara tidak pernah menerima atau dijanjikan untuk menerima uang atau materi lainnya dari pihak terkait atau dari pasangan calon yang lainnya. Bahwa oleh karena itu tuntutan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Samosir nomor 202 tentang penetapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir tahun 2020 adalah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak. Dalil ketiga yang berkaitan dengan 60.000 karung beras. Terhadap dalil permohonan pemohon yang mendalilkan bahwa pihak terkait membagi 60.000 karung beras dan 60.000 parcel kepada 60 pemilih serta membagikan uang togu-toguro atau cenderamata atau ingot-ingot kepada para pemilih, termohon memberi jawaban. KPU Kabupaten Samosir beserta jajaran di bawahnya, yakni Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan KPPS tidak pernah mendapat temuan atau menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat ataupun mendapat rekomendasi dari Bawaslu terkait dugaan pelanggaran money politik yang didalilkan oleh pemohon. Selanjutnya terkait dengan dalil permohonan pemohon yang memaparkan mengenai popularitas dan elektabilitas pemohon, termohon memberi jawaban sebagai berikut. Bahwa dalil permohonan pemohon ini adalah
pada dasar tidak ada relevansinya dalam perkara ini. Hasil survei bukanlah suatu pedoman yang mengikat menurut hukum dan dapat menjamin pemohon untuk dapat menjadi pemenang dalam pemilihan. Ya, nggak ada relevansinya. Petitumnya apa? Selanjutnya pada petitum, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon seluruhnya. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir nomor 202 tanggal 16 Desember tentang penetapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir tahun 2020. Menetapkan perolehan suara yang tahap akhir pemilihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir tahun 2020. Nama pasangan calon nomor urut 1, Laksamana Purnawirawan, Marhuale Simbolon, dan Insinyur Guntur Sinaga MM memperoleh suara 6.594 suara. Pasangan calon Pandiko Timotius dan Dr. Martua Sinaga MM memperoleh suara 41.806 suara. Pasangan calon nomor urut 3, Dr. Andes Rapidin, Simbolon, MM, dan Insinyur Juang Sinaga memperoleh suara 3.238 suara. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Majelis. Baik. Waktu sidang yang lalu Mahkamah Konstitusi minta bukti pengumuman di kode bukti berapa ya, Pak? Sudah diserahkan bukti ada pengumuman itu. Pengumuman di mana, Pak? Pengumuman di papan pengumuman, Majelis. Papan pengumuman di laman KPU ada juga. Tidak ada, Majelis. Tidak Yang ada. ada adalah di Facebook Jadi hanya dan di papan pengumuman. Papan pengumuman saja ya. Ada diserahkan buktinya, Pak? Ada, Majelis. Nomor berapa? Masih ingat nomornya? Disebutkan saja, Pak, biar nanti kami cross di sini. T10, Majelis. T10 ya. T10. Baik. T10 ya. Kemudian dipersilakan untuk Bawaslu Kabupaten Samosir. Waktunya sama, Pak, 10 menit. Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, kami dari Bawaslu Kabupaten Samosir akan menyampaikan keterangan tertulis sebagai berikut. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Samosir terhadap perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut. Pasangan calon nomor urut 1 memperoleh suara 6.594 suara. Pasangan calon nomor urut 2 memperoleh suara 41.806 suara. Pasangan calon nomor urut 3 memperoleh suara 30.238 suara. Bukti terlampir dan sudah kami berikan, Yang Mulia. Yang kedua, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon pada huruf C dan D halaman 5 yang pada intinya menyebutkan tentang selisih suara yang sedemikian besar antara pemohon dan pasangan calon nomor urut 2 diakibatkan oleh terjadinya pelanggaran money politik yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Samosir terkait pokok permohonan dimaksud menerangkan telah menerima laporan dugaan pelanggaran pidana money politik yang dilakukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir nomor urut 2 atas nama Pandiko Timotius Gultom dan Mertua Stanggang, dan tim pemenangan oleh pelapor atas nama Anser Nebao sebagai Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon nomor urut 3 pada tanggal 12 Desember 2020.
Bawaslu Kabupaten Samosir membuat kajian awal terkait keterpenuhan syarat formal dan syarat material laporan. Selanjutnya, pelapor melakukan perbaikan laporan pada tanggal 14 Desember 2020. Kemudian laporan dimaksud diregister dengan nomor 06 dan seterusnya pada tanggal 15 Desember 2020. Berdasarkan hasil keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Samosir, laporan dimaksud diteruskan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Sentra Gakumdu sebagai dugaan pelanggaran pidana pemilihan untuk dilakukan pembahasan pertama. Bahwa hasil pembahasan pertama dilakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi, dan terlapor, di mana hasil dari klarifikasi terhadap pelapor dan saksi pelapor terdapat ketidaksesuaian keterangan yang disampaikan, terutama mengenai waktu pertemuan dan waktu kejadian yang dilaporkan sebagai dugaan pelanggaran pidana pemilihan. Pelapor dan saksi pelapor menyebutkan bahwa kejadian yang dilaporkan sebagai money politik diketahui dari video yang beredar di Facebook dan grup WA dan tidak melihat secara langsung. Namun pelapor dan saksi pelapor tidak dapat memastikan kapan kejadian dalam video tersebut terjadi. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Samosir membuat kajian dugaan pelanggaran yang menyimpulkan bahwa tidak terfaktakannya adanya unsur-unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan barang bukti tidak ditemukan. Kemudian Bawaslu Kabupaten Samosir menyampaikan hasil kajian dugaan pelanggaran dimaksud ke pembahasan kedua Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang kemudian diputuskan untuk tidak ditindaklanjuti dan dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran pidana pemilihan sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bawaslu Kabupaten Samosir telah memberitahukan mengenai status laporan kepada pelapor pada tanggal 20 Desember 2020 dan telah menempelkan status laporan pada papan pengumuman di kantor Bawaslu Kabupaten Samosir. Yang kedua, pokok permohonan pemohon pada halaman 5 tentang tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan di dalam pasal 7 ayat 2 huruf M junto pasal 7 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sehingga seharusnya pasangan calon aqua dinyatakan tidak memenuhi syarat. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Samosir, Bawaslu Kabupaten Samosir telah menerima laporan dugaan pelanggaran pidana terkait penggunaan surat keterangan dan ijazah SMA palsu yang diduga dilakukan oleh calon wakil bupati Kabupaten Samosir nomor urut 2 atas nama Martua Stanggang yang dilaporkan pada tanggal 11 September 2020 oleh pelapor atas nama Tunggul Stanggang dan telah diregister dengan nomor 01 sekian pada tanggal 13 September 2020. Laporan tersebut diteruskan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu untuk dilakukan pembahasan pertama. Bahwa hasil dari pembahasan pertama dilakukannya klarifikasi terhadap pelapor, saksi dan terlapor untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Samosir membuat kajian dugaan pelanggaran untuk dibawa dalam pembahasan kedua di Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Hasil dari pembahasan kedua, laporan dimaksud tidak dapat ditindaklanjuti dan dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pidana pemilihan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Samosir telah menyampaikan status laporan kepada pelapor pada tanggal 18 September 2020 dan telah menempelkan status laporan pada papan pengumuman di kantor Bawaslu Kabupaten Samosir. Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Samosir terkait pokok permohonan pemohon telah diterima permohonan penyelesaian sengketa dari pasangan calon nomor urut 3 atas nama Dr. Andus Rapidin Simbolon dan juga Insinyur Juang Sinaga pada tanggal 28 September 2020 dan diregistrasi nomor 1 PS sekian-sekian pada tanggal 2 Oktober 2020. Bahwa hasil pengawasan terkait dari permohonan pemohon dimaksud telah dilaksanakan musyawarah terbuka penyelesaian sengketa pada tanggal 6 Oktober 2020 sampai tanggal 13 Oktober 2020. Pendapat hukum majelis pada musyawarah terbuka penyelesaian sengketa bahwa berdasarkan ketentuan keputusan KPU nomor 394 sekian tentang pedoman teknis pendaftaran, penelitian dan perbaikan dokumen persyaratan, penetapan serta pengundian nomor urut pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. Majelis berpendapat
Capsan dokumen fotokopi nomor pokok wajib pajak adalah sudah benar, karena nama yang tercantum dalam NPWP adalah nama bakal calon bupati, yaitu Pandiko Timotius Hultom. Terkait permohonan sengketa mengenai penggunaan surat keterangan dan ijazah palsu, Bawaslu Kabupaten Samosir dalam pendapat hukum majelis musyawarah terbuka menimbang berita acara hasil klarifikasi nomor 124 sekian yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jambi atas nama Dr. Anwar Musadat NPD dengan nomor sekian tentang klarifikasi terhadap perbedaan nama dan ijazah, bahwa fakta dalam musyawarah pihak terkait dalam hal ini mertua setanggang benar telah menyelesaikan pendidikan menengah atas pada tanggal 1 Desember 1973 di SMA Negeri 1 Kota Jambi, dan majelis musyawarah menimbang berdasarkan keterangan saksi atas nama Rusli Kamal Siregar yang merupakan teman satu sekolah saudara mertua setanggang, dan membenarkan bahwa mertua setanggang adalah siswa SMA Negeri 1 Kota Jambi sejak kelas 1 sampai dengan kelas 3 SMA. Oleh sebab itu, majelis berpendapat bahwa syarat calon atas nama mertua setanggang sudah memenuhi syarat sebagaimana putusan permohonan penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Samosir nomor 1-PS-02.21 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Oktober 2020. Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Samosir ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan tertulis ini disetujui dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Samosir. Ditandatangani oleh Ketua atas nama Nggiat Sinaga, anggota, Rianto Nenggolan, Sarjana Hukum, Robintang Nebau, anggota. Terima kasih, Mulia. Yang dimaksud majelis itu siapa di sini tuh? Hah? Majelis itu siapa, Pak? Bawaslu. Bawaslu. Pendapat hukum majelis, maksudnya Bawaslu. Iya, yang Mulia, karena penyelesaian sengketa, yang Mulia. Hah? Karena ini persoalan penyelesaian sengketa kemarin, yang Mulia. Iya, ini pertimbangan majelis yang menangani kasus itu kan. Oh. Kalau sudah dikutip mestinya kan pendapat dari Bawaslu Kabupaten Samosir begini. Tidak mengutip pertimbangan majelis. Siap salah, yang Mulia. Ya, oke lah, nanti dipertimbangkan. Yang terakhir untuk 100 dari pihak terkait. Waktunya sama, Pak. Terima kasih Yang Mulia. Oleh karena waktu, mohon apa yang tidak kami bacakan dianggap dibacakan dalam persidangan ini, Yang Mulia. Dalam eksepsi A, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pemohon. Menurut pihak terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir 2020 yang diajukan oleh pemohon dengan alasan 1. Bahwa posita permohonan yang diajukan pemohon tidak satu pun yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan suara antara pemohon dengan pihak terkait. Namun keseluruhan dalil yang disampaikan pemohon dalam positanya mempersoalkan permasalahan hukum pada tingkat proses penyelenggaraan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya melalui Bawaslu Kabupaten Samosir yang dapat ditindaklanjuti ke Gakumdu apabila berunsur dugaan tindak pidana, pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, ke KPU Kabupaten apabila berunsur pelanggaran administrasi, dan ke DKPP apabila berunsur pelanggaran kode etik, atau diputus oleh Bawaslu apabila berunsur sengketa antara peserta dengan peserta dan atau penyelenggara. Bahwa adapun lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon pada permohonannya tersebut adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. B. Kedudukan hukum pemohon. Menurut pihak terkait, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, calon wali kota dan wakil wali kota dengan alasan 1. Bahwa berdasarkan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan dan seterusnya. Mohon dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia, karena yang berbunyi pasal.
Kedua, bahwa jumlah penduduk Kabupaten Samosir berdasarkan